Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Para mukaramun, para kiai, bil khusus Rais Suriah MWCLU Kecamatan Cisau Al Mukarram, Bapak Dr. Haji Hidayat Mukhtar. Saya hormati para muhtasirin, muhtasar semuanya, para kiai juga yang saya cintai, yang saya hormati, Ketua Tanfidiyah Bapak Dr. Kiai Haji Thohirin, serta semua anggota pengurus MWCLU Matan Cisau, Sohibul Bait, Mukarram Bapak Kiai Haji Agis. Ini luar biasa, yakin pesantren ini akan tambah berkah karena sudah mempersiapkan diri, langsung menyiapkan segala-galanya untuk para ulama. Yakin tempat yang suka dipakai kumpul NU itu berkah, yakin berkah, amin ya rabbal. Dan juga sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Roroji. Ini orang kota, ada di Cisau. Mudah-mudahan, tapi udah kelamaan jadi camatnya, udah 4 tahun. Insya Allah Pak Camat, berkahnya NU, tinggal minta doa sama NU. Mau diangkat pengen jadi apa? Insya Allah dikabul oleh Allah. Ketua MUI hadir. Ini sahabat saya, Kiai Haji Muhi. Dia ada juga hadir. Pengurus ranting sekecamatan Cisau, ada juga Banser Ansor NU. Ada acara nggak ada Banser, ini dipertanyakan Bansernya, tapi alhamdulillah ada Ansor. Banser harus terus mengawal para ulama, mengawal para kiai. Dan juga Bapak Dewan kita, Pak Akmal, sahabat kita dari PDI. Sahabat kita dari PDI, alhamdulillah. Walaupun PDI tapi NU, insya Allah. Amin. Dan juga teman saya pengurus PC, Paris PC, yaitu Bapak Agus Kuswanto beserta Wakil Bendahara Bapak Haji Badrussalam. Mohon maaf saya ikut duduk. Bapak-bapak yang berbahagia, pertama kami mengucapkan selamat atas sudah dilantiknya pengurus MWCLU Kecamatan Cisau. Kalau bicara Cisau, sebetulnya NU bukan baru. NU ini sudah sejak lahir sudah NU. Tapi ketika bicara NU, ada warga NU sebagai kultur dan juga ada NU sebagai struktur. Struktur itu adalah dibangun lewat organisasi.
MWC ini pengurus NU yang tingkat kecamatan, adapun yang tingkat desanya disebut ranting. Mudah-mudahan nanti setelah dilantiknya MWC, rantingnya semangat, MWC-nya lebih semangat, terbuatlah anak ranting. Apa sebabnya? NU ini hadir di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan sekali, terutama masalah akidah. Masalah akidah, NU akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sekarang suka ditambahkan An-Nahdiyah, padahal penambahan itu nggak perlu. Cukup dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi justru bahkan kita menambahkan An-Nahdiyah. Apa sebab? Banyak juga yang mengatakan kami juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kesehariannya, pengajiannya, dakwahnya kadang-kadang juga menyalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Ada yang kurang sinkron, ada yang kurang pas, sehingga punya ciri khas. NU itu yang sangat moderat, yang sangat juga menghargai bahkan mempertahankan budaya. Kalau memang ada salah satu ormas Islam yang selalu membicarakan tentang budaya, yang melestarikan budaya, dan budaya itu adalah menjadi adat, adat itu menjadi hukum, itulah NU namanya. Di antaranya budaya kebiasaan kita malam Jumatan dengan yasinan, tibaan, marhabanan. Ketika istri hamil itu 7 bulanan, ketika wafat itu ada tahlilan. Itu bentuknya budaya, dan ini nggak bisa dilepaskan dari masyarakat kita yang sudah melaksanakan itu, sehingga supaya itu manfaat dan juga berfaedah baik untuk orang yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, sehingga itu ditetapkan, maka disebut al-adah muhakamah. Itulah amaliyah NU Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kita lihat salah satu yang membentuk negara kita ini berideologi Pancasila itu adalah NU. Di sana ada Mbah Haji Wahid Hasyim. Artinya punya, kalau nggak punya hutang lah, punya jasa. Jasa yang terbesar untuk bangsa negara yang kita cintai ini adalah itu jasa para ulama. Para ulama itu terkumpul di Nahdlatul Ulama. Ketika para kiai yang sekarang siap jadi ranting, yang sekarang siap jadi MWC, kok kenapa siap di NU? Alasannya jelas. Alasannya jelas bahwa ulama itu warasatul Ambiya. Nah sekarang kita sekarang jadi ulama-ulama yang terdahulu warasatul Ambiya, sehingga risalah-risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nyampe kepada kita, nyampe kepada ulama-ulama kita. Maka kita sekarang supaya utuh bangsa kita ini dalam keadaan tetap gagah, tetap kuat, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, maka kita merawat warasatul ulama. Seandainya warasatul ulama ini sudah tidak ada yang memegang lagi, mungkin ujian Allah bukan hanya corona ya. Mungkin ujian Allah bukan hanya penyakit yang sekarang kita masih pusing menghadapinya ini, akan lebih dahsyat lagi. Maka alhamdulillah kehadiran para ulama, kehadiran para kiai ini tetap akan membawa keberkahan bangsa kita ini. Terlebih Cisauk sekarang ini bukan Cisauk seperti dulu. Cisauk sekarang ini lebih luar biasa. Semakin mempersiapkan diri untuk berkhidmat di NU, insya Allah keberkahan Cisauk akan tetap kuat, akan tetap abadi. Maka jangan jauh-jauh dengan para kiai, jangan jauh-jauh dengan para ulama. Insya terlebih hadirlah di sini Cisauk, nggak disangka-sangka ada tahfidz Quran, Al-Azkar. Kalau kita lihat, coba tanya Kiai Ajis, asalnya mana Kiai Ajis? Kiai Ajis bukan dilahirkan di Cisauk, di Brebes ya, di Brebes.
istrinya juga bukan lahir tisau, Kiai Haji bukan, tapi tiba-tiba Allah mengirimkan keberkahan melalui Al-Quran yang dibawa oleh Kiai Haji. Maka sangat salah besar ketika orang Cisauk tahun ini di MTQ Kabupaten Tangerang tidak ada yang juara tahun. Insya Allah. Tapi kata Kiai Haji nggak mempersiapkan untuk tampil katanya. Untuk tampil. Tapi alhamdulillah, saya ikut bangga, saya juga terus mensupport, sehingga anak saya kemarin juga dititipkan di sini untuk belajar di sini, walaupun belum betah lah. Walaupun belum betah, mudah-mudahan bisa betah nantinya. Bisa betah. Guys, saya ikut mensupport. Ketika saya datang ke Cisauk, ketemu dengan Rantin, ketemu dengan beliau, ngobrol. Apa pesannya? Tahfidz luar biasa. Artinya bahwa sekarang begitu banyak tahfidz di perumahan-perumahan, banyak tahfidz, tapi ingat, saya ingatkan kepada para pengurus NU khususnya, kita bolehlah untuk berpromosi segala macam, jangan asal tahfidz, tapi justru kita harus siapa yang mengadakan tahfidz itu, ya siapa yang memprakarsai tahfidz itu. Ternyata Indonesia pun dulu pernah kecolongan seorang hafidz juga, karena Quran itu kalau sungguh-sungguh dibaca, dipelajari, bukan untuk baik pun orang bisa menghafal Quran. Siapa tokoh besar dulu itu? Abdul Ghaffur Yasnogeronya Belanda itu menghancurkan Indonesia dengan Quran itu. Tapi seandainya ada seorang hufad yang begitu di mana-mana ada, insya Allah kita tidak akan terkecohkan dengan Al-Quran itu. Makanya sedikit saya menyampaikan ini. Ada orang yang kam qori'in wal Qur'anu yal'anu, kam qori'in wal Qur'anu yashfa'u. Ini sebetulnya kan kalimat yang sama awalnya, tapi yang ujungnya kan jadi riskan, ada yang yal'anu, ada juga yashfa'u. Maka mudah-mudahan kita sebagai qori yang yashfa'u, amin ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, insya Allah Fajamat NU itu nggak pernah nego-nego, kegiatannya banyak. Maka dalam rangka kita mensosialisasikan 3M tadi, maka tambahkan 1M lagi Fajamat. Mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau NU itu suruh mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakai Tohirin malam ini bisa dengan istighosah. Gitu. Dengan istighosah. Jangan pernah kita terlarut-larut dengan musibah ini sehingga kita lupa dengan Allah. Janganlah. Upaya masker, upaya jaga jarak, upaya cuci tangan terus kita sosialisasikan, terus kita laksanakan, terus kita pakai. Tapi juga kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ini upaya saja pakai masker, upaya saja kita jaga jarak. Tapi supaya hilangnya, kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini NU terus melaksanakan ini, terus melaksanakan istighosah. Apabila nanti di kecamatan pagi habis apel istighosahan, itu nggak apa-apa. Nggak usah nyiapin apa-apa, Pak Camat. Untuk orang NU mah, penting mah tumpeng, beres. Nggak usah sulit-sulit ya, nggak sulit-sulit lah. Ya undang MBC-nya 10 orang, jaga jarak, kiasi dan di sana istighosahat lah. Kenapa? Bukan hanya pandemi saja sekarang. Kita sekarang berhadapan dengan akidah, berhadapan ke musibah ini, berhadapan bukan dengan ekonomi saja. Kita berhadapan juga dengan akidah. Kalau ekonomi sudah jelaslah banyak ter-PHK, seandainya keimanannya menurun, itu orang bisa rusak akidah. Maka yang kita juga hadapi sekarang, bagaimana cara akidah ini terlindungi, cara ubudiyah kita juga terlindungi. Maka ulama NU, kiai-kiai NU ini terus mengadakan pengajian, arahan, dan juga dorongan motivasi yang baik. Saya itu baca berita Tangsel itu, kata Ibu Airin, dengan adanya pandemi ini sudah terjadi, sudah ada 3.000 janda gara-gara pandemi. Ada 3.000 janda. Ini masalahnya apa ini? Masalahnya kan ekonomi kan.
Karena tidak ada ketahanan akidah, berakibatlah rumah tangga acak-acakan. Makanya gara-gara pandemi akidah ini jangan ikut acak-acakan. Maka kita pertahankan akidah kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Kalau bahasa kampung kita malah nggak apa-apa lapar, nggak penting akidah kita jangan sampai tercopot. Nggak apa-apa kita harus nangis, tapi jangan sampai akidah kita itu copot. Sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu sisi kita nggak mau musibah, sisi lain justru semakin datang musibah semakin diampuni dosa. Mau milih mana? Mau diampuni dosa apa mau kena musibah? Baca hadis sesuai kan ya, kita herin ya. Sesuai hadisnya tuh. Seseorang yang kena musibah dosanya diampuni. Mau kena musibah apa mau diampuni? Mau kena musibah dapat terampuni atau enggak kena musibah enggak terampuni dosa? Yang jelas dikerjakan musibah tapi dosanya diampuni. Iya, walaupun orang mengatakan hadis apa itu hadisnya sahih. Dan insya Allah kita menjaga protokoler kesehatan ini, seandainya pun ajal Allah tiba terhadap kita, padahal sudah pakai masker, sudah jaga jarak, sudah cuci tangan, kita nggak pernah berkumpul, tiba-tiba mati juga, itu menjadi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dianjurkan disuruh di rumah saja. Ternyata banyak manfaat juga di rumah saja. Banyak yang jadi janda, banyak juga yang hamil, kan luar biasa. Ini efek-efek COVID. Kadang-kadang juga ada efek yang positif, juga ada efek yang negatif. Nah, untuk itu pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama kita pun terus berdiskusi, kita minta saran kepada petugas kesehatan. Tapi yang jelas kegiatan ngajinya jangan dihentikan, itu saja. Kegiatan ngaji jangan dihentikan. Ya dasar sudah kena musibah, yang ngaji juga nggak ada, yang doa juga nggak ada, siapa tuh? Ini mau dikemanakan ini? Kita nih kan gitu. Maka saya selalu ngomong dengan Pak Bupati, ngomong dengan yang lain, udah Pak, pesantren lindungi saja dengan berbagai macam kesehatannya. Maka di pesantren saya dikirim masker, dikirim sabun, dikirim juga tempat cuci tangan, alhamdulillah. Mungkin Pak Camat di sini belum ada tempat cuci tangan nih. Nggak usah banyak-banyak, 20 unit itu cukup. Kalau ke pesantren saya tuh depan-depan tuh tiang-tiang buat dipakai cuci tangan, alhamdulillah. Ketika datang rombongan Bupati, timnya ke rumah, ya udah doain saja, yang penting protokol kesehatannya, cuci tangan segala macam siapkan. Maka dikirim ke tempat cuci tangan, alhamdulillah. Jadi ini Pak Kiai Ajis luar biasa, kehadiran Pak Camat mungkin bisa juga menjadi wasilah buat NU semua dan juga buat pondok pesantren. Nggak banyak-banyak, kata Pak Camat, jangan banyak-banyak. Bekal NU saya sudah 3 kali pertemuan, sudah luar biasa, dan sudah doktor semua ini. Ruis Suriah sudah doktor, Tanpiyahnya doktor, berarti NU-nya sudah lebih dari yang lainnya, insya Allah. Yang penting niat yang baik. Kenapa saya tadi nanya sebelum saya baca ikrar, sudah izin istri dulu gitu. Karena di NU walaupun rapatnya dari pagi ketemu pagi lagi, pasti pulangnya itu cuma bawa cerita, nggak bawa amplop, nggak. Iya, nggak bawa berkat, nggak. Kalau berkat Rio kan biasa itu Pak. Tapi yang jelas itu, tapi ketika kita tawarkan untuk jadi pengurus NU, semua berbondong-bondong. Pak Akmal, Dewan tuh banyak yang berbondong-bondong ke NU, banyak gitu. Padahal mah nggak ada apa-apanya, tapi ternyata keyakinan orang NU itu lebih dalam. Berkah itu adalah lebih utama daripada yang lainnya. Iya, ketika ada berkah, kan bagaimana kita ingin dapat berkah? Ya harakat dulu, al-harokah barokah. Ya aktif dulu, giat dulu, laksanakan apa pesan-pesan ADART NU, insya Allah akan ada keberkahan NU. Ya dengan ulama masa kita nggak yakin berkah? Semangat hidup kita dapat pencerahan, ilmu dapat pencerahan, karomah dari ulama, sehingga
Al-karomah khairun alfi apa? Barokah apa saja? Lupa. Jadi keberkahan lah, keberkahan. Jadi itu kalau memang sudah diizinkan istrinya berarti aman di NU. Sebab NU itu hari ini rapat biasanya ngebahas rapat yang kemarin. Besok rapat ngebahas rapat hari ini. Rapat terus. Tapi insya Allah kita ini enggak. Kalau kita ini kemarin rapat panitia sambil bawa kitab tafsir, berarti ngaji terus. Lah ngaji lah, pokoknya ngaji. Pak Kiai punten, Pak Kiai sepuh punten. NU ini bimbing kiai-kiainya untuk terus khas ke-NU-an itu jangan pernah ditinggalkan. Mudzakarah, Basul Masail, ketika ada masalah silahkan Basul Masail. Ini Basul Masail itu kerjaannya Suriah. Tapi kalau tasawuf kelihatannya jangankan Suriah, tanfiyahnya saja siap Basul Masail. Nggak apa-apa merakam. Jadi jangan begini kata Tohirin. Itu kan Suriah. Ya bukan begitu. Basul Masail siapapun ranting juga bisa Basul Masail. Semua Basul Masail. Basul Masail apa? Masalah yang berkembang sekarang. Bagaimana kita menanggapi pemerintah tentang anjuran masker segala itu, di Basul Masail akan ketemu jawabannya. Insya Allah Basul Masail. Dan juga di NU banyak lembaganya, ada lembaga perekonomian, ada pertanian, ada juga Lajisnu. Dan hari ini bisa kumpul sebentar dengan sekretaris sedang launching Kartanu. Kartanu nanti kalau belanja bisa pakai kartu NU. Kartu NU bisa kalau belanja nanti bisa pakai kartu NU. Seperti apa? Itu nanti tanya tuh sekretarisnya. Itu ngobrol kilat saja, nggak usah panjang-panjang. Sekalian ini lagi ngejar target sampai 1000 warga NU Kabupaten Tangerang yang dapat jatah dari PBNU. Sekarang sudah paling tinggi di Banten. Tangerang sudah paling tinggi, insya Allah yang paling cepat warganya. Jadi untuk belanja semacam Shopee apa, sekarang jangan pakai itu, pakai NU. Kalau bukan NU, ya siapa lagi untuk mengembangkan NU kan gitu. Jadi nanti teknik seperti apa tinggal ngobrol sama sekretaris teknis untuk mendapatkan Kartanu. Nanti itu bisa jadi ATM, bisa jadi Apple. Yang jelas nggak bisa pakai kawin lagi aja gitu. Iya. Kenapa kok judulnya kekawin lagi? Karena NU nggak pernah nggak pakai sarung. Pakai sarung kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, itu ciri khas. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu ada muslimat ya. Biasanya ada muslimatnya. Kalau tadi 22 sampai 2020 itu artinya apa? Itu bukan kelalaian, bukan kelengahan, emang sempat vakum sementara. Bahkan kami berusaha untuk mencari perwakilan MWC di Cisauk, emang agak kewalahan kemarin, tapi ternyata ada Ustadz Abdul Hadi, ada Kiai Tohirin untuk konsultasi masalah ke-NU-an ini. Nah, yang perlu saya sampaikan, semalam itu berita di Facebook, di WA, di mana-mana bahwa Kiai Cilongok diserang orang yang tidak tanggung jawab, itu hoax. Itu hoax ya, jangan terlalu, waduh Kiai jangan, itu hoax. Kenapa? Ya orang cuma bawa motor doang ke situ, nggak mau pulang, lagi dalam keadaan apa kali, yang berantem sama santri dipukulin, nggak ada penyerangan, nggak ada. Artinya kita sebagai Kiai nggak terlalu panik lah. Jangan terlalu panik. Nanti ke masjid pun kita nggak mau berjamaah. Sekarang hati-hati Kiai ke masjid, kalau berjamaah lihat di belakangnya, kenal apa enggak? Tuh bingung kita imamnya. Maka yang makmum harus kenal aja, kita bingung nantinya. Artinya kita bukan berarti kita berani atau bukan berarti kita nekat, tapi kita waspada iyalah. Tapi kita harus jaga jangan berlebihan. Dengan isu-isu yang berkembang sekarang, sebelum jelas, kalau bahasa NU itu harus tabayun dulu, harus klarifikasi dulu. Ya harus klarifikasi dulu, karena kita yakin kita ini ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul fitnah wal jamaah. Gitu. Sekali lagi, mitra dengan pemerintah memang itu adalah kita ngawal kebijakan pemerintah.
Selama itu baik terus kita kawal, terus kita dukung. Kalau kurang baik kita nasihatin. Begitu Pak Camat. Insya Allah nggak bakal takbir datang ke kecamatan, takbir kecamatan rubuh nanti. Enggak, insya Allah. Kalau NU itu tahlil. Kita tahlil, itu maksud tahlil. Insya Allah itu. Jadi saling mengingatkan saja. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Itu adalah tugas kita semua. Karena kita punya moto yang sangat luar biasa, yang tasamuh, yang toleran, ya itu kepunyaan kita NU semua. Tapi semakin yakin, semakin optimis bahwa NU Cisauk ini akan menjadi contoh dari semua NU yang ada di Kabupaten Tangerang. Saya ini sudah 2 periode nih, Dan dulu tokoh kita besar di sini, yang terbesar ansornya itulah Cisauk, anak Ki Baharudin. Ansor Kabupaten Tangerang belum sah ansornya, belum sah bansernya, belum boleh pakai baret kalau belum dikasih minum sama Ki Baharudin. begitu Ki Ajis. Jadi dulu banser itu kalau belum dikasih minum air sama Ki Baharudin, pokoknya jangan dulu ke jalan. Jangan dulu pakai baret. Jangan lupa pakai jaket sebelum minum airnya Ki Baharudin. Tapi Ki Baharudin nggak menularkan ini, kemana hilang ini? Maka bangkitkan lagi Ki Baharudin yang lain, pengganti Ki Baharudin yang dulu. Maka kita kirim Fatihah buat beliau. Siapa bapaknya? Ya Abdullah. Ya Baharudin, ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik ya Allah. Iya kan Allah, iya kan terima kasih. Itu tokoh banser, tokoh ansor sampai garda bangsa sama beliau. Itulah airnya luar biasa, airnya laku. Beliau, airnya laku. Kalau bukan nggak begitu ya bukan NU harus begitu. Datang ke Kiai minta air, kan? Itu berkah namanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini untuk kelanjutannya kepada pengurus MWC dalam rangka membuat program kerja. Silakan ada raker itu. Kalau memang nggak punya tempat, masih ada Ki Ajis lah, ada Al-Azkar. Ya, nggak susah. NU itu di mana saja bisa, sambil deprok saja bisa, sambil ngeliwat juga bisa, insya Allah. Kelihatannya ecek-ecek tapi nggak bisa dilakukan oleh selain orang NU. Nggak perlu gagah-gagah lah. Yang penting dari kita berkah. Silakan raker butuh ngundang PC ngundang, kalau enggak pun nggak apa-apa, raker saja. Panggil kita dan menerima laporan saja seperti apa rakernya. Dan komando kita itu adalah langsung ke PB. Apapun kebijakan itu kita nggak boleh melewati dari kebijakan ADART yang telah dibuat oleh PBN. Dan kemarin sudah ngadain Munas secara virtual, mudah-mudahan muktamarnya nggak virtual. Itu muktamar 5 tahunan sekali, aturan bulan ini nih Oktober ini kita muktamar, diundur karena pandemi ini dan belum ditentukan bulannya. Dan Oktober ini kalau karena sudah diresmikan Hari Santri Nasional, kita bersama-sama memperingati Hari Santri Nasional. Bukan hanya saja yang punya pesantren, tapi semua kita memperingati Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional kita adakan. Mungkin dulu kami tiap tahun di Pemda, sekarang seperti Agustusan kemarin juga tidak begitu gebiar di tempat masing-masing. Harlah santri itu adalah tidak banyak acaranya, tapi aja kita istighosa. Menunjukkan apa? Hari santri ini harus kita adakan dan NU yang harus mengadakan, karena yang mengesahkan Hari Santri Nasional itu adalah ketika pemerintahan Bapak Jokowi periode pertama. Untuk apa? Bahwa inilah santri pernah ikut berjuang dalam rangka memerdekakan bangsa Indonesia. Santri kiai maka dibuktikan Hari Santri Nasional. Nanti Pak Camat mengingatkan MWC ini supaya mengadakan Hari Santri Nasional. Silakan istighosa saja untuk keselamatan bangsa kita.
Allahumma fiqil al-qitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.